Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang Suprayetno, SEMSC, dan Ibu Dr. Daru Wahyuni, SEMSI, dan seluruh teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai materi supply and demand. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Aidin Azad. Yang kedua ada Ismi Fadila Sita Pratiwi. Yang ketiga ada Dayu Inggardi. Yang keempat saya sendiri Vidya Cahaya Suswita. Dan yang terakhir ada Alvito Prastiantoni. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan menjelaskan tentang supply and demand. Langsung saja masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, nah sebelum kita masuk ke hukum permintaan, kita harus paham apa pengertian permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta suatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu yang tertentu. Maka hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta semakin banyak. Nah, kita masuk ke kurva permintaan. Kurva permintaan adalah daftar hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat permintaan tersebut. Bisa kita lihat di kurva tersebut, bisa disimpulkan kenapa jika harga tinggi permintaan akan turun, sedangkan harga rendah akan menyebabkan permintaan yang sangat tinggi. Nah, mengapa jika harga turun cenderung menambah jumlah barang yang akan dibeli? Karena suatu kenyataan bahwa jika terjadi penurunan, harga akan menarik pembeli baru. Dan juga penurunan harga bisa membuat orang kaya menambah jumlah pembelian barang. Begitu juga kenaikan harga akan mengurangi jumlah pembelian. Sedangkan jika harga naik cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Karena bila harga naik akan berusaha mengganti barang ini dengan barang lain yang sejenis. Seperti misal nih, daging sapi diganti dengan daging ayam. Nah, bila harga naik, kita akan merasa sedikit lebih miskin daripada sebelumnya ketika harga itu murah atau rendah. Oleh karena itu, akan mengurangi jumlah barang yang dibeli. Nah, sebelum kita masuk ke hukum penawaran, sebelumnya penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam satu periode tertentu. Hukum penawaran sendiri menyatakan bahwa jika harga suatu barang semakin tinggi, maka jumlah penawaran dari barang yang diminta akan tinggi. Sebaliknya, jika makin rendah harga suatu barang, maka akan semakin sedikit penawaran atas barang tersebut. Nah, dalam hukum ini prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Yang terakhir adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan. Dapat dilihat dari kurva tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada harga P1, produsen menawarkan barangnya sebesar Q1. Apabila produsen menambah produknya menjadi Q2, misal karena pertambahan penduduk, maka produsen harus meningkatkan jumlah faktor produksi untuk meningkatkan produksi. Semakin banyak faktor produksi digunakan, maka produktivitas faktor produksi semakin menurun. Nah, dengan demikian, menurunnya produktivitas maka produsen harus menambah faktor produksi dan tambahan lebih besar daripada tambahan sebelumnya. Kondisi ini akan mengakibatkan meningkatnya tambahan biaya atau marginal cost-nya. Oleh karenanya, produsen hanya bersedia menambah produksinya apabila konsumen membayar dengan harga yang lebih tinggi. Seperti dicontohkan dalam kurva tersebut, pada harga P2, produsen akan memproduksi barangnya sebesar Q2. Terdapat hubungan positif antara jumlah produk dengan harga yang berlaku. Hubungan tersebut digambarkan oleh kurva penawaran tersebut. Cukup sekian dari saya yang dapat.
Yang selanjutnya adalah pasar dan keseimbangan. Pasar atau market adalah sekelompok pembeli dan penjual dari sebuah produk atau jasa tertentu. Di pasar biasanya terjadi interaksi antara pembeli dan penjual, yang mana interaksi tersebut nantinya dapat mengakibatkan penawaran dan permintaan. Lalu selanjutnya keseimbangan pasar atau yang biasa kita sebut dengan equilibrium, yaitu suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di bawah sini sudah ada kurva yang menunjukkan keseimbangan pasar. Seperti di sini sudah ada keterangan, ada PE itu sebagai harga keseimbangan, QE sebagai jumlah keseimbangan, dan di antara mereka ada titik E yang merupakan titik keseimbangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pergerakan atau movement dan pergeseran atau shift pada kurva permintaan. Perubahan permintaan dapat dilihat dari dua segi sudut pandang atas perubahan kurva permintaan yang ada. Perubahan kurva permintaan tersebut dapat dilihat dari segi pergerakan atau movement sekaligus dari segi pergeseran atau shift pada kurva permintaan yang ada. Berikutnya yang pertama yaitu pergerakan atau movement sepanjang kurva permintaan. Dapat dilihat dari gambar tersebut, pergeseran menunjukkan perubahan kombinasi antara kuantitas dan harga suatu barang pada titik-titik kombinasi di sepanjang kurva permintaan. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa hubungan dalam permintaan masih tetap konsisten. Faktor utama perubahan yang mengakibatkan pergerakan di sepanjang kurva ini adalah karena adanya perubahan harga yang terjadi dan juga suatu perubahan harga akan menghasilkan suatu pergerakan atau movement di sepanjang kurva permintaan pasaran tetap dan tidak ada perubahan hal lain yang akan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva tersebut. Kemudian yang kedua, ada pergeseran atau shift sepanjang kurva permintaan. Pergeseran atau shift pada kurva permintaan ini yang dimaksud yaitu kondisi perubahan jumlah barang yang diminta meskipun harga yang berlaku tetap atau tidak berubah. Pergerakan tersebut akan memberikan dampak perubahan pada hubungan akan permintaan suatu barang atau jasa. Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan atau movement dan pergeseran atau shift pada kurva penawaran. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pergerakan dan pergeseran pada kurva permintaan. Pergerakan dan pergeseran pada kurva penawaran ini yang dimaksud yaitu gerakan sepanjang kurva penawaran itu sendiri atau shift along the supply curve dan gerakan seluruh kurva penawaran yang bersangkutan atau shift of the supply curve. Yang pertama ada pergerakan atau movement sepanjang kurva penawaran. Dapat dilihat dari gambar tersebut menunjukkan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik pula. Dan dengan demikian, terjadilah gerakan sepanjang kurva penawaran dari titik A ke titik B. Kemudian yang kedua, yaitu pergeseran atau shift sepanjang kurva penawaran. Di dalam gambar tersebut, perubahan penawaran terjadi jika faktor yang menghubungkan kurva itu dengan jumlah yang ditawarkan maupun dengan harga yang lebih telah berubah. Dan pada gambar tersebut juga dapat dilihat perubahan output terjadi sekalipun juga tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan output tersebut disebabkan karena terjadinya pergeseran seluruh kurva penawaran. Selanjutnya ialah perubahan kuantitas yang diminta versus perubahan permintaan. Perubahan kuantitas yang diminta. Perubahan kuantitas yang diminta adalah perubahan jumlah barang yang terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Perubahan kuantitas permintaan pada periode tertentu tidak membuat kurva bergerak, melainkan berpindah atau sering disebut movement along the curve. Lalu, perubahan permintaan.
Perubahan permintaan ialah perubahan jumlah yang ingin dibeli oleh konsumen, di mana faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan permintaan selain harga berubah, seperti pendapatan, selera, harga barang, dan lain sebagainya. Berikut kurva perubahan kuantitas barang yang diminta, yang mana P sebagai price atau harga, D sebagai demand atau permintaan, dan Q sebagai quantity atau kuantitas. Yang membedakan perubahan kuantitas yang diminta ialah nanti titiknya akan bergerak sepanjang kurva, dikarenakan perubahan Q disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Jadi, pergerakan kuantitas disebabkan oleh harga barang itu sendiri, sehingga nanti akan bergerak sepanjang kurva, entah itu ke bawah ataupun ke atas. Selanjutnya, kurva perubahan permintaan. Yang membedakan ialah P-nya atau price-nya itu tetap, dan Q-nya dapat berubah. Perubahan Q ini disebabkan oleh faktor lain selain harga barang itu sendiri, seperti pendapatan, selera, harga barang lain, dan lain-lain, sehingga menyebabkan kurvanya bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Selanjutnya, perubahan kuantitas yang ditawar versus perubahan penawaran. Perubahan kuantitas yang ditawar. Perubahan kuantitas yang ditawar mengacu pada pergerakan sepanjang kurva penawaran yang disebabkan oleh penawaran harga. Mirip dengan permintaan sebelumnya, perubahan kuantitas yang ditawarkan bergerak sepanjang kurva penawaran yang ada. Demikian pula perubahan penawaran mengacu pada pergeseran seluruh kurva penawaran ke kanan ataupun ke kiri. Pergeseran disebabkan oleh pergeseran seperti perubahan pajak, biaya produksi, dan teknologi. Juga sama seperti permintaan, bahwa seluruh kurva penawaran akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Berikut kurva perubahan kuantitas yang ditawarkan. Seperti yang dilihat, pergerakan kurva perubahan kuantitas yang ditawarkan mengacu pada pergerakan sepanjang kurva penawaran yang ada. Ini adalah perubahan harga yang disebabkan oleh pergeseran kurva permintaan. Selanjutnya ialah kurva perubahan penawaran. Perubahan penawaran berarti seluruh kurva penawaran bergeser ke kiri ataupun ke kanan dan price-nya tetap. Kuantitas yang bergerak disebabkan oleh kondisi produksi, perubahan harga input, kemajuan teknologi ataupun perubahan pajak. Yang pertama, harga tertinggi. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi yang dimaksud adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana itu sudah menjadi patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi produsen tidak diperbolehkan menjual dengan harga yang sudah ditentukan, tetapi boleh dikurangi atau sama dengan harga yang ditentukan. Kedua, harga terendah. Kebijakan ini dijalankan pemerintah saat ada barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah. Hal tersebut dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa. Untuk mengurangi kerugian, maka pemerintah akan menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut, walaupun namanya harga terendah, tapi pemerintah akan menetapkan harga di atas harga tersebut. Selanjutnya, kurva harga tertinggi. Jika kebijakan ini menghasilkan kelebihan permintaan, maka akan ada kekurangan pasokan barang atau kelangkaan shortage. Nah, cara paling ampuh untuk menangani hal ini adalah dengan menjaga ketersediaan dan mengimpor barang atau mendorong peningkatan produksi. Jika digambarkan dengan kurva, maka hasilnya akan jadi seperti di bawah ini. Yang kedua, kurva harga terendah. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak, sehingga akan ada kelebihan penawaran atau excess supply. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah akan membeli kelebihan yang disimpan dan dijual di kemudian hari. Jika digambarkan dengan kurva, maka kurvanya akan seperti di bawah ini. Baik, materi yang terakhir adalah shortage and surplus. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih perbedaan antara shortage and surplus itu. Nah, untuk yang pertama adalah shortage, yaitu shortage itu terjadi pada harga pasar ketika kuantitas yang diminta itu melebihi kuantitas yang ditawarkan, atau bisa dibilang dengan kelebihan permintaan.
Sedangkan surplus itu terjadi pada harga pasar ketika kuantitas yang ditawarkan itu melebihi kuantitas yang diminta, atau bisa disebut dengan kelebihan pemasokan. Di sini bisa kita lihat ada kurva yang menunjukkan shortage and surplus. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa titik E itu merupakan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran, yaitu di harga 30 US dollar dengan kuantitas 4. Dalam jumlah permintaan ternyata lebih kecil dari equilibrium di situasi pertama, yaitu di titik K dengan harga 40 US dollar dengan kuantitas 2. Sedangkan di sisi penawaran pada harga 40 US dollar dengan kuantitas 5 berada di titik L. Maka dalam kondisi ini bisa dikatakan bahwa jumlah barang yang ditawarkan itu melebihi jumlah barang yang diinginkan dan bisa kita sebut dengan excess supply. Nah, kelebihan itu bisa kita sebut surplus. Lalu yang selanjutnya saat harga 20 US dollar, kuantitas yang ditawarkan sebanyak 3 di titik M. Tetapi pada harga tersebut jumlah permintaan melonjak menjadi 6 di titik N. Nah, kondisi ini adalah di mana jumlah permintaan melebihi jumlah barang yang ditawarkan, atau bisa kita sebut dengan excess demand. Dan excess demand yang menimbulkan kekurangan jumlah persediaan itu bisa kita sebut shortage. Baiklah, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan tentang materi supply and demand. Mohon maaf jika terdapat salah kata, dan semoga materi yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.